Baiklah, kita lanjutkan ke pembacaan dakwaan. Jaksa dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembegalan pada tanggal 8 November 2024 di Majalaya. Terdakwa diduga menggunakan senjata tajam untuk merampas barang-barang milik korban hijau yang meliputi dompet, HP, kunci motor, dan senjata tajam. Terdakwa diancam dengan pasal 368 ayat 1 tentang tindakan perampasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih jaksa. Selanjutnya kami akan memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini. Kami panggil saksi pertama, yaitu M. Alfred. Silakan maju ke depan dan memberikan kesaksian. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda harus disuruh terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Saksi dimohon untuk berdiri. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Anda sudah berjanji, jadi kami mohon Anda memberikan keterangan yang sebenarnya. Apa yang Anda lihat dan di mana Anda melihat kejadian tersebut? Saya melihat bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban di daerah Majalaya. Terdakwa merampas dompet dan motor korban dan korban tergeletak di aspal dengan keadaan luka parah. Bagaimana pengacara terdakwa? Apakah ada pertanyaan? Yang mulia, izinkan saya mengajukan pertanyaan pada saksi. Saudara Alvan, apakah Anda melihat dengan jelas wajah orang yang melakukan pembegalan mengingat kondisi pencahayaan saat itu gelap? Saat itu kondisi pencahayaan agak redup, tetapi saya cukup dekat tetapi melihat wajahnya secara jelas. Yang mulia, saya juga ingin bertanya kepada saksi terkait detail kejadian yang disaksikan. Apakah Anda melihat terdakwa membawa barang bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam pembegalan? Saya melihat terdakwa membawa sebuah senjata tajam untuk mengancam korban. Baik, cukup. Kami berterima kasih kepada saksi atas kesaksiannya. Saksi dipersilakan kembali ke tempat. Jaksa, apakah ada memiliki saksi tambahan? Yang mulia, kami tidak ada saksi tambahan. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada pengacara pelaku untuk menyampaikan pembelaan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Terima kasih yang mulia. Kami menyampaikan bahwa terdakwa mengaku tidak melakukan tindakan tersebut dan memiliki alibi bahwa pada saat kejadian ia sedang berada di Jawa Tengah, di kediaman neneknya. Kami mohon kiranya yang mulia mempertimbangkan alibi ini serta memberikan keringanan hukuman jika terbukti. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa alibi terdakwa tidak kuat. Berdasarkan kesaksian saksi dan bukti lain, klien kami telah mengalami trauma fisik dan mental akibat tindakan terdakwa. Kami meminta hukum istiqlal agar keadilan bagi korban. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal dan berasal dari keluarga kurang mampu. Kami memohon pertimbangan yang manusiawi
dari Yang Mulia dalam menjatuhkan hukuman, terdakwa berjanji untuk berperilaku baik dan ingin memperbaiki hidupnya setelah masa tahanan. Kami mohon keringanan hukuman atas dasar penyesalan mendalam dari terdakwa dan jaminan keluarga yang siap mendukung rehabilitasi terdakwa. Yang Mulia, kami memahami permohonan pengacara terdakwa, namun kami ingin menekankan dampak yang sangat serius dari tindakan pembegalan ini. Klien kami mengalami trauma fisik dan psikologis dan korban juga kehilangan barang berharga yang ia hadapan untuk keperluan sehari-hari. Kami khawatir jika hukuman diringankan, ini akan mencederai hasrat keadilan bagi korban dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Kami meminta hukuman maksimal agar terdakwa dan pelaku kejahatan serupa memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Kami menghargai perasaan korban keluarganya, namun kami juga menilai bahwa hukuman yang lebih ringan tidak mengabaikan rasa keadilan. Terdakwa dalam hal ini telah menunjukkan itikat baik dengan mengakui sebagian dari perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Dia juga telah menyampaikan kesediaannya untuk mengikuti program pembinaan di dalam penjara agar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Hukuman yang lebih ringan dengan pembinaan yang intensif dapat tetap memberikan keadilan tanpa harus menghancurkan masa depannya sepenuhnya. Yang Mulia, kami ingin mengingatkan bahwa korban mengalami penderitaan luar biasa akibat kejadian ini. Klien kami hingga kini merasa ketakutan dan sulit untuk beraktivitas di tempat kejadian. Sebagai bagian dari masyarakat taat hukum, korban berharap pelaku diberi hukuman setimpal yang memberikan efek jerah dan rasa aman bagi masyarakat. Namun yang mulia, berdasarkan peraturan hukuman yang proporsional, tetap bisa mencari faktor rehabilitasi, bukan hanya sebagai sanksi yang keras. Kami juga meminta Yang Mulia mempertimbangkan usulan program kerja sosial untuk terdakwa yang mungkin bisa memberikan kontribusi pada masyarakat sambil ia menjalani hukumannya. Ini akan mendorong pemulihan bagi terdakwa sekaligus memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Kami tetap berpegang pada tuntutan agar terdakwa mendapat hukuman yang maksimal sebagai bentuk keadilan. Pengurangan hukuman bagi terdakwa meskipun dengan alasan rehabilitas berisiko menimbulkan persepsi bahwa kejahatan serius dapat dimaafkan dengan mudah. Hal ini bisa menciptakan presiden buruk bagi masyarakat yang mengadakan kepastian hukum. Terima kasih kepada dua pihak